Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, dan kita hadirkan kembali beberapa informasi pilihan yang ini ada ketegangan terjadi antara petugas Dishub dan pengemudi ojek online saat razia parkir liar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi ojek online ini tidak terima helmnya dirusak karena dibanting petugas. Sejumlah pengemudi ojol terlibat adu mulut dengan petugas Dishub di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini lantaran salah satu pengemudi ojol memprotes sikap arogan petugas yang asal main lempar helm miliknya hingga rusak saat razia parkir liar. Ketegangan mereda setelah dilerai petugas kepolisian yang mengawal jalannya razia. Ini pecah karena dilempar. Ini pecah, Pak. Ini itu bisa dipasang, Pak. Baru rusak di sini. Saya pakai tiap hari. Dalam razia kali ini petugas menindak para pengemudi ojol yang nekat mangkal di atas trotoar jalan. Dari 3 lokasi yang kerap dijadikan pangkalan liar ojol di sekitar Monas, petugas berhasil menjaring belasan kendaraan. Jadi memang kita sisir dulu dari Sarina sampai Akhir Senen. Memang udah rutinitas kita, Jakarta Pusat, sisir terus ojol yang berpangkal sembarangan. Untuk kegiatan ini rutinitas lah, jadi tidak ada efek. Sekiranya harus ada. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Eksekusi lapak pedagang kaki lima di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ya, penghuni lapak ini ditertibkan karena menilai tanah yang dieksekusi melebihi dari yang seharusnya. Masuk. Pemilik lapak terus memberontak saat eksekusi bangunan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Adu mulut hingga saling dorong tidak bisa dihindari saat petugas hendak menertibkan lapak milik pedagang. Lapak berdiri di atas tanah seluas 360 meter dan dimenangkan penggugat atas nama Paulus Sentusanto. Penggugat membawa kasus kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Makassar. Penghuni menolak meninggalkan lapak mereka dengan alasan lahan yang dieksekusi melebihi ukuran. Memerintahkan kepada petugas untuk menyerahkan tanah berdasarkan sertifikat seluas 251 meter dengan batas-batas sebagaimana dalam putusan. Tetapi pengadilan melakukan eksekusi itu 360 meter. Jadi di luar daripada luas tanah yang harus diserahkan kepada penggugat. Meski diwarnai keributan, eksekusi lahan tetap dilaksanakan dengan pengawalan aparat gabungan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban rumah warga di lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga mengaku sudah tinggal puluhan tahun dan taat membayar pajak. Penertiban sebuah rumah di Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara ricuh. Petugas PT Kereta Api Indonesia mendapat perlawanan dari warga yang menolak rumahnya ditertibkan. Warga menilai penertiban dilakukan tebang pilih karena masih ada ratusan rumah warga lainnya yang masih bertahan. Warga mengaku sudah tinggal di lahan ini selama puluhan tahun dan selalu taat membayar pajak. Alasannya katanya mau dipakai PJKA. Saya bilang kayak gini, kalau Bapak mau pakai ini kok nggak digusur semua kiri kanan, saya bilang. Karena ini tanah PJKA. Baru saya bilang lagi sama mereka, kami sebelum berdiri pun sekolah atau apa kami sudah duduk di sini. Tahun 71 atau 72 kami di sini. Harapan saya ya karena mama saya sudah tua, kami mau tetap di sini. Warga berharap masih bisa tetap tinggal di rumah yang sama meski harus membayar sewa kepada pihak PT KAI. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Iya, 6 orang ibu menjadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Kasus investasi bodong ini pun sudah masuk ke proses persidangan.
Tangisan korban tak terbendung setelah keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara. Siti Ginting merupakan korban investasi bodong yang terjadi sejak tahun 2019 lalu. Sudah berapa lama ini? Ia rugi 1 miliar rupiah. Dirinya yakin berinvestasi karena terdakwa merupakan keluarganya. Ada yang sudah pernah Ibu terima? Dengan Namun sejak investasi tertipu, Ibu itu tadi, Siti dijauhi oleh keluarganya. belum ada Ibu nikmati. Saya berantem dengan keluarga saya. Semua keluarga saya tidak percaya lagi gara-gara saya. Karena ini sangat merugikan keluarga, terutama bagi diriku. Anakku pun tidak percaya lagi karena dia merasa saya membagi-bagikan uang kepada orang lain. Padahal dia memaksa saya untuk mengasihkan duit itu, Pak. Sidang diselenggarakan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi bernama Rosmina dan Sri Bulana. Namun keterangan saksi dinilai berbelit-belit dan tidak sesuai dengan BAP. Dalam berita acara, saksi yang juga merupakan korban investasi menerima keuntungan 10% dari terdakwa ketika menemukan investor. Hal tersebut dipanggillah si Sri Bulana dan si Rosmina sebagai saksi dalam hal ini. Nah, dalam hal ini ketika dalam persidangan ternyata mereka dari pertanyaan-pertanyaan hakim berbelit-belit dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan banyak hal-hal yang disembunyikan. Kita yang Korban investasi diiming-imingi keuntungan berupa emas sehingga tergiur untuk ikut investasi bodong. 6 orang emak-emak menjadi korban dengan total kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita lanjut usia menangis histeris di markas kepolisian Resor Simalungun, Sumatera Utara. Ya, ibu ini kecewa karena 6 preman yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan tidak ditahan polisi. Lagi aku mengadu sama polisi. Aku berserah tapi ada ditangkap yang sudah tersangka, ya Allah. Merasa diperlakukan tidak adil, ibu ini menangis histeris di depan pintu masuk Satreskrim Polres Simalungun, Sumatera Utara. Ibu lansia ini kecewa karena salah seorang penyidik tidak menahan ke-6 tersangka penganiayaan dan pengeroyokan serta perusakan rumahnya. Polisi berdalih tidak mendapatkan video kejadian dan tidak seorang pun dari ke-6 tersangka yang mengakui perbuatannya. Jawaban penyidik ini membuat korban memohon agar polisi serius dan menangkap para pelaku. Kalau nggak ditahan orang itu, tolonglah aku udah tua. Kalau nggak ditahan ya, kalau aku mati siapa yang bertanggung jawab adekku? Udah Bu, jangan. Ya aku minta tolong tahan yang udah tersangka adekku. Jangan nangis. Tolong aku. Tolong aku udah teraniaya. Udah korban. Tolong tangkap yang udah tersangka, itu aja permintaanku. Saya tidak jangan jiwa, Pak. Tersangkanya nggak ditahan, saya korban ketakutan, trauma Pak, berkeliaran para pelakunya Pak. Saya ingin mengucapkan sama Pak Kapolda, tolonglah tindak lanjutilah perkara saya ini. Walaupun saya orang kecil, tapi saya warga Indonesia Pak. Sementara itu, kuasa hukum korban kecewa karena tidak seorang pun dari penyidik Polres Simalungun yang dapat dijumpai. Padahal, kasus penganiayaan korban sudah berjalan sejak 29 Desember 2020. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews laporkan. Kondominium 12 lantai di pinggiran kota Florida runtuh. Kami masih akan kembali saat lagi.